karena pada waktu itu sumber makanan juga sedikit, tumbuhan pun juga belum banyak, masih terbatas, sehingga makhluk-makhluk yang ukuran besar itu masih sedikit, bahkan hampir tidak ada. Yang ada baru makhluk hidup yang berukuran kecil-kecil. Nah, setelah 100.000 tahun, ini hewan mamalia ini kembali ke ukuran seperti hewan rakun. Tanaman pada waktu itu di bumi sudah mulai melimpah dan sumber makanan sudah mulai membaik, dan dunia berangsur-angsur mulai membaik. Setelah 200.000 tahun kemudian, keberagaman spesies juga mulai meningkat hampir 3 kali lipat kira-kira dari yang sebelumnya. 700.000 tahun setelah itu, tumbuhan biji-bijian mulai melimpah atau mulai bermunculan lebih banyak dari yang biasanya. Namun kondisi ekosistem di lautan itu pulihnya lebih lambat. Peneliti kira-kira memprediksikan lautan ini paling tidak membutuhkan waktu 3 juta tahun agar aliran bahan organik kembali normal. Yang bisa bertahan, yang paling unik di sini adalah yang bisa bertahan pada bencana tersebut adalah beberapa hewan seperti burung. Kenapa? Karena mungkin burung itu memiliki kemampuan adaptasi, memiliki kemampuan berpindah tempat dengan cepat, membuat sarang-sarang di berbagai tempat, beradaptasi dengan lebih baik mungkin. Jadi burung bisa bertahan hingga sekarang, dan juga kadal-kadal kecil yang masih bisa bertahan sampai sekarang. Mereka bisa hidup di darat dan di air, bisa berenang, mencari perlindungan dari bencana tersebut, dan hidup sampai sekarang. Dan bahkan kita tahu makhluk zaman dinosaurus yang masih ada sampai sekarang pun, seperti komodo, itu masih bisa bertahan. Dan seiring dengan berjalannya waktu, kehidupan bumi kita itu berjalan mulai normal. Tetapi apa yang terjadi kira-kira ketika nanti bumi kita akan menghadapi bencana seperti ini, kita tidak tahu ya. Barangkali memang manusia tidak akan bisa bertahan apabila bencana itu datang lagi. Ya, semoga saja kita akan terhindar dari hal-hal tersebut. Tapi lambat laun, meskipun hal ini terjadi, kiamat besar seperti ini terjadi, bumi kita mungkin juga akan pulih seperti sebelumnya. Namun butuh waktu yang sangat lama. Ya, demikianlah kira-kira penjelasan yang bisa kita berikan. Kita bisa belajar bersama-sama di sini mengenai asal-usul mengapa dinosaurus itu musnah dan bagaimana bumi kembali ke normal. Nah, semoga teman-teman bisa mengambil ilmu yang bisa kita pelajari di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.